Hai sahabat selingan alam, ini dia cabai rawit saya. Penampakannya seperti ini setelah melewati musim kemarau. Dan sekarang itu sudah memasuki musim hujan. Kondisi pertumbuhan cabai rawit ini terlihat aneh dan lucu. Kenapa lucu? Karena ada yang pertumbuhannya subur seperti ini. Nah, ini kan subur. Ada juga yang masih terlihat bayi atau baru ditanam. Ini sudah mulai subur. Yang ini malah kerdil, daunnya terlihat kuning. Yang ini lagi terlihat baru memasuki fase pertumbuhan dan tumbuhnya juga subur. Nah, kalau yang ini malah sudah berbuah. Kebalikan dari yang ini masih tahap pertumbuhan, masih terlihat seperti balita kalau manusia. Nah, seperti inilah kondisi tanaman cabai rawit saya setelah melewati musim kemarau. Tuh ke bawah ada yang sudah mulai berbunga, bahkan sudah ada yang berbuah. Ada juga yang masih berjuang menghadapi penyakit. Ada yang masih terlihat baru memasuki masa pertumbuhan. Tuh ke atas. Tanaman ini juga terlihat aneh. Coba perhatikan ya. Ini buahnya itu berwarna silver ya, atau berwarna putih, atau warna apalah. Karena bibit cabai rawit ini yang saya tanam varietas Salo 2. Salo 2. Seingat saya, semua tanaman yang saya tanam ini adalah varietas Salo 2. Dan ada juga varietas, kalau tidak salah, Dewata 47. Cap panah merah. Ya, kalau tidak salah Dewata 47. Kalau ada namanya Dewata. Atau apalah ya. Yang jelas dari varietas Dewata. Nah, sekali lagi tolong perhatikan baik-baik. Ini dia sahabat selingan alam. Warnanya ini, buahnya ini berwarna silver atau putih. Tapi yang di sampingnya ini, buahnya itu malah warna hijau. Padahal saya tidak pernah menanam cabai rawit yang varietas buahnya itu hijau seperti ini. Nah, ini yang saya bilang aneh. Karena kok bisa berubah. Kalau di kampung saya itu, ini disebutnya apa ya? Tanaman yang berubah itu dari varietas aslinya, saya lupa apa namanya. Tapi ini sangat jarang terjadi. Satu tanaman itu berubah hasilnya atau berubah buahnya dari varietas aslinya. Saya tidak tahu apakah ini pengaruh kemarau kemarin. Yang mengalami perubahan ini itu ada beberapa pohon. Di atas juga satu itu mengalami perubahan buah. Dia justru berbuahnya itu hijau seperti yang tadi di sana. Jadi ada 2-3 pohon kalau tidak salah.
Tapi saya bersyukur karena cabai rawit saya ini meskipun telah melewati musim kemarau kemarin yang sangat parah, tapi alhamdulillah dia tetap bisa melanjutkan pertumbuhannya, walaupun sebagian yang lain masih ada yang baru mulai tumbuh dengan baik. Tanaman cabai rawit ini menurut saya sangat potensial untuk dibudidaya. Jadi teman-teman yang baru mau memulai berkebun atau belajar berkebun, masih bingung ingin menanam tanaman apa, ini boleh saya rekomendasikan cabai rawit. Cabai rawit itu hitungannya simple dan mudah. Jika sahabat semuanya menanam 1000 pohon saja, katakanlah selama hidupnya itu setiap pohon bisa menghasilkan 1 kilo, berarti sahabat semuanya nanti bisa menghasilkan cabai rawitnya sampai akhir hidupnya itu 1 ton. Kalau misalnya 1000 pohon, katakan saja kalau harga cabai rawit rata-ratanya 30.000, berarti sahabat semuanya nanti bisa menghasilkan 30 juta. Dan biasanya itu berlangsung selama 1 tahun karena umur atau usia panen cabai rawit itu berkisar 7-10 bulan. Saya sudah pernah buktikan sendiri. Kenapa saya tahu cerita? Kenapa saya bisa menceritakan ini? Karena dulu saya menanam cabai rawit itu sekitar 1000 pohon dan saya panen mulai bulan 7 sampai bulan 4 tahun depannya. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, usianya itu kurang lebih 9 bulan saya petik. Dan itu bisa dipetik tiap minggu. Paling lama 2 minggu sekali. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, salah satu cabai rawit itu yang berubah varietas setelah berbuah. Ini menjadi hijau. Buahnya ini hijau, padahal yang lainnya semuanya berwarna putih atau silver. Ini saya katakan berubah varietasnya, atau bahasa kami saya sudah ingat namanya morombali. Saya tidak tahu apakah di tempatnya sahabat semuanya juga mengenal perubahan varietas seperti ini pada tanaman. Kalau kami biasa memang terjadi disebut morombali. Tapi ini baru kali pertama saya melihat di cabai rawit terjadi. Nah, kenapa saya memilih cabai rawit untuk saya jadikan tanaman atau saya budidayakan di kebun saya? Tadi saya sudah sebutkan salah satu alasannya itu karena kita mudah menghitung atau memperkirakan hasil yang akan kita dapatkan jika kita menanam 1000 pohon. Terus juga cabai rawit ini pasarnya itu tidak ada matinya, harganya selalu cenderung naik. Yang penting kita tahu memasarkan atau menguasai jaringan pasar. Saya sarankan kalau sahabat menanam cabai rawit, memasarkannya itu langsung saja ke warung-warung, jangan melalui tengkulak. Saya seperti itu, saya menjual langsung ke warung-warung, tidak pernah, jarang melalui tengkulak. Berikutnya, cabai rawit ini mudah dipelihara dan dia bisa tumbuh hampir di semua jenis tanah, termasuk di daerah pegunungan seperti tempat saya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, tentunya di subscribe agar saya selalu semangat bikin konten-konten aktivitas kebun.
Salam dari saya, Selingan Alam.